Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Silvia dengan NPM 3012-4013. Saya dari program studi hukum kelas C124. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi atau kasus yang saya akan bahas terkait sengketa antara tetangga tentang batas pagar. Sengketa batas tanah atau pagar antara tetangga seringkali menjadi masalah yang kompleks. Dalam video ini, saya akan membahas terkait contoh kasus, prinsip hukum yang berlaku, dan solusi untuk menyelesaikan kasus seperti ini atau sengketa seperti ini. Ilustrasinya yaitu, Pak Andi dan Bu Sari adalah seorang tetangga. Pak Andi merasa bahwa pagar yang dibangun Bu Sari sudah memasuki lahan miliknya, sementara Bu Sari yakin bahwa pagar itu berada di lahan miliknya. Tanpa bukti yang jelas, keduanya terus berselisih. Dari kasus seperti ini, maka sengketa pun muncul karena yang pertama, tidak adanya titik yang jelas antara kedua lahan. Yang kedua, sertifikat keduanya tidak mencantumkan secara detail mengenai pengukuran tanah yang sama. Dari kasus ini melibatkan beberapa pihak. Yang pertama ada Pak Andi sebagai penggugat, Bu Sari sebagai tergugat, dan pihak ketiga yaitu RT, RW, ataupun mediator. Jadi, bagaimana hukum memandang kasus seperti ini? Yang pertama, prinsip hukum yang terkait itu berupa prinsip keadilan, di mana hak milik kedua belah pihak harus diadili. Yang kedua, prinsip persamaan yang di hadapan hukum. Tidak ada pihak yang diistimewakan di depan hukum. Baik Pak Andi maupun Bu Sari memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dan yang ketiga, ada prinsip hak milik, di mana hak atas tanah didasarkan pada bukti-bukti kepemilikan yang sah seperti sertifikat atau akta fisik lainnya. Adapun solusi untuk menyelesaikan kasus seperti ini yaitu lakukanlah mediasi oleh RT atau RW, karena langkah ini merupakan langkah pertama yaitu dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh RT atau RW untuk menemukan solusi damai atau titik tengahnya. Yang kedua, pengukuran ulang oleh BPN. Jika musyawarah yang tadi gagal, minta bantuan kepada Badan Pemerintah Nasional atau BPN untuk mengukur ulang tanah berdasarkan sertifikatnya. Yang ketiga, penyelesaian hukum atau litigasi. Jika pengukuran ulang tidak diterima oleh salah satu pihak, ajukanlah gugatan ke pengadilan negeri. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan bukti hukumnya. Menurut kalian, apakah solusi ini dapat diterapkan? Jawabannya iya, karena solusi ini sangat mengedepankan musyawarah terlebih dahulu, dan musyawarah inilah sangat sesuai dengan budaya lokal. Yang kedua, langkah-langkah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, mudah dipahami oleh masyarakat seperti kita. Adapun prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lakukan musyawarah secara kekeluargaan, di mana diskusi masalah secara langsung dengan mengedepankan prinsip kedamaian. Yang kedua, pengecekan bukti kepemilikan. Periksalah sertifikat tanah atau dokumen lain yang memastikan bahwa itu milik Anda. Dan yang ketiga, lakukan pengukuran oleh pihak berwenang. Minta bantuan kepada pihak BPN untuk menetapkan batas resmi. Yang keempat, buatlah kesepakatan tertulis. Jika sepakat, buat perjanjian tertulis untuk menghindari sengketa di masa depan. Dan yang terakhir, jalur hukum sebagai upaya terakhir. Jika tidak ada titik temu, ajukan perkara ke pengadilan. Dengan masalah seperti ini, masyarakat dapat menyelesaikan sengketa batas tanah secara efektif dan masyarakat tetap menjalin hubungan yang lebih baik dan lebih harmonis. Sekian kasus yang dapat saya sampaikan terkait sengketa antara tetangga tentang batas pagar. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.